Selamat malam, sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur di malam hari ini kita boleh kembali bersama-sama hadir di dalam persekutuan doa. Sebelum kita membaca dan mempelajari firman Tuhan, mari sekali lagi kita memohon pertolongan yang daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, berkatilah firman-Mu yang akan kami baca, yang akan kami pelajari, dan yang akan kami renungkan. Tolong dan bantulah kami untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran firman-Mu yang boleh terus menolong, menuntun, mengarahkan, membawa kehidupan kami menjadi lebih berkenan dan memperkenankan hati Tuhan. Pakailah hamba-Mu untuk boleh dapat menyampaikan dan menjelaskan kebenaran firman Tuhan. Urapi dan mampukan hamba-Mu menjelaskannya dengan baik. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama akan membaca, dan mempelajari firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Musa akan bacakan untuk kita sekalian. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya, dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya, karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam teks ini Paulus berbicara 3 macam jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama Paulus sebut sebagai orang Kristen duniawi, dalam arti bahwa orang Kristen yang seperti ini betul-betul duniawi. Oleh karena mereka belum mengalami pertobatan secara pribadi, belum mengalami kelahiran baru, mereka belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka secara pribadi. Mungkin secara fisik mereka hadir di gereja beribadah setiap hari Minggu. Biasanya ada beberapa latar belakang kenapa orang Kristen duniawi yang seperti ini mereka beribadah di dalam gereja. Yang pertama, bisa jadi mereka berasal dari latar belakang keturunan keluarga Kristen. Nenek mereka Kristen, kakek mereka Kristen, kedua orang tua mereka Kristen, sanak famili mereka Kristen, dan semuanya Kristen. Sehingga secara sadar atau tidak sadar, secara langsung atau tidak langsung, mereka terpaksa dan mereka dipaksa untuk datang ke gereja. Tidak bisa tidak. Sehingga mereka mau tidak mau, mereka setiap minggu harus beribadah ke dalam gereja. Bisa jadi orang Kristen yang seperti ini juga yang dimaksud oleh Paulus, ketika mereka ada di dalam gereja, oleh karena mereka diajak oleh hamba Tuhan, oleh pendeta, oleh penginjil, oleh majelis, oleh aktivis di dalam gereja. Ada satu perasaan sungkanisme, satu perasaan tidak enak kalau menolak, akhirnya mereka datang ke gereja. Ada juga mereka yang datang ke gereja oleh karena mereka punya pacar di gereja. Jadi pacarnya mengharuskan mereka untuk beribadah. Kalau mereka tidak beribadah, ya selesai. Oleh karena itu terpaksa dia juga ada di dalam gereja. Kadang-kadang kita menemukan orang-orang Kristen yang seperti ini di dalam gereja. Ini yang Paulus maksudkan sebagai orang Kristen duniawi yang betul-betul masih duniawi. Jadi bukan hanya pola pikirnya. Lalu orang Kristen jenis yang kedua yang Paulus maksudkan adalah orang Kristen duniawi tetapi dia sudah lahir baru. Dia sudah bertobat, dia sudah terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya secara pribadi. Tetapi pola pikirnya, cara hidupnya, tindakannya, perilakunya menunjukkan orang duniawi.
bukan orang Kristen yang sejati. Hal ini bisa terjadi oleh karena orang Kristen yang sedemikian, sekalipun sudah bertobat, sekalipun sudah lahir baru, tetapi mereka nggak bertumbuh secara dewasa di dalam iman kekristenan mereka. Dan Paulus mengatakan orang seperti ini, makanannya bukan makanan yang keras, tapi makanannya hanyalah susu. Oleh karena itu mereka nggak bertumbuh. Sehingga orang-orang Kristen seperti ini biasanya pola-pola dunia ini itu dibawa masuk ke dalam gereja. Nah, jenis orang Kristen yang ketiga adalah orang Kristen yang betul-betul rohani. Jadi dia betul-betul bertobat, betul-betul lahir baru, betul-betul menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya secara pribadi, tetapi dia juga mengalami satu pertumbuhan di dalam imannya. Firman Tuhan yang dia baca, firman Tuhan yang dia dengar, firman Tuhan yang dia pelajari dan dia renungkan, dia coba aplikasikan di dalam kehidupannya, sehingga pola pikirnya pun terbentuk pola pikir rohani. Sehingga orang demikian, dia mampu melihat segala sesuatunya dari sudut rohani. Ketika dia diajak untuk berbicara tentang sesuatu yang rohani, tentang sesuatu yang bernilai kekal, dia bisa. Oleh karena memang dia sudah bertumbuh secara iman kerohaniannya. Ketika Paulus di dalam ayat ketiga berbicara tentang iri hati, di sini Paulus sedang menuju kepada dua macam jenis orang Kristen. Orang Kristen yang pertama itu orang Kristen duniawi, yang betul-betul duniawi, yang belum mengalami pertobatan. Kalau orang Kristen demikian tidak heran kalau hidupnya dibelenggu dan dikuasai oleh perasaan iri hati. Orang Kristen yang kedua yang Paulus maksudkan di sini adalah orang Kristen yang betul sudah bertobat dan lahir baru, tetapi pola pikirnya masih duniawi. Nah, jadi kata iri hati ini ditujukan kepada dua macam jenis orang Kristen yang seperti ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah berarti orang Kristen yang dewasa secara rohani, dia tidak bisa jatuh terjebak di dalam dosa iri hati? Tetap bisa. Sejak manusia jatuh di dalam dosa, potensi perasaan iri hati itu bisa muncul, bisa menguasai, bisa menggoda siapa saja. Tetapi ada perbedaan antara orang Kristen yang dewasa secara rohani dan dua macam jenis orang Kristen yang tadi Paulus sebutkan. Orang Kristen yang dewasa secara rohani sekalipun bisa tergoda dan bisa jatuh di dalam dosa iri hati, tetapi ketika dia tahu perasaan iri hati itu sudah mulai muncul, perasaan iri hati itu sudah mulai menggoda dia, ada satu kecenderungan sensitif rohaninya itu muncul. Kepekaan rohaninya itu ada. Gerakan dan pimpinan Roh Kudus itu mengingatkan dia bahaya dosa iri hati. Sehingga orang Kristen yang dewasa secara rohani, ketika dia sadar akan hal ini, dia akan berusaha tidak mengizinkan dirinya dibelenggu dan dikuasai oleh perasaan iri hati. Sekalipun tetap dia bisa jatuh. Berbeda halnya dengan orang Kristen duniawi dan orang Kristen yang sudah lahir baru tetapi pola pikirnya masih duniawi. Dia bukan hanya bisa jatuh, tetapi dia menikmati dan membiarkan dirinya tenggelam dan ditenggelamkan oleh perasaan itu. Nah, ini satu perbedaan yang sangat jelas sekali. Kenapa Paulus menyinggung masalah iri hati? Karena ternyata iri hati itu merupakan sesuatu hal yang sangat berbahaya. Bahaya yang pertama, perasaan iri hati bisa menyebabkan timbulnya pertengkaran, timbulnya perselisihan. Sebagaimana yang Paulus contohkan yang terjadi di dalam kehidupan jemaat di Korintus. Mereka membuat blok-blok. Yang satu blok menganggap mereka adalah golongan Paulus, dari kelompok Paulus. Yang satu lagi dia ngeblok sebagai kelompok Apolos.
Masing-masing mereka mempertahankan kubunya sehingga terjadi bentrok di antara mereka. Dan tentunya hal ini menyebabkan perpecahan di dalam jemaat dan Tuhan tidak dipermuliakan. Tidak menjadi satu kesaksian yang hidup, yang tidak berkenan dan memperkenankan Tuhan, dan tidak menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar mereka. Ini perlu menjadi satu tanda awas bagi setiap kita orang Kristen pada masa kini. Jangan sampai perasaan iri hati menyebabkan kita membuat blok A, blok B, membuat kita akhirnya tidak hidup menjadi berkat bagi orang lain dan Tuhan tidak dipermuliakan. Oleh karena itu kita perlu membuang perasaan iri hati yang ada di dalam diri kita. Yang kedua, perasaan iri hati potensi membuat kita jatuh di dalam dosa, sehingga akhirnya kita menghalalkan segala cara untuk mencapai ataupun memuaskan perasaan iri hati yang ada di dalam diri kita. Pernah ada satu cerita tentang dua orang bapak. Sebut saja bapak yang satu bapak A, yang kedua adalah bapak B. Mereka berdua bersama-sama membuka toko bersebelahan. Mereka dua-dua adalah orang Kristen. Sama-sama orang Kristen yang datang rajin ke gereja, beribadah kepada Tuhan, melayani Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan. Tetapi bedanya, bapak si A buka paling pagi, tutup paling sore, tapi usahanya nggak rame. Sementara bapak si B bukanya tidak terlalu pagi, tutupnya tidak terlalu sore, tapi pengunjung, pembelinya banyak sekali. Sehingga menimbulkan satu perasaan iri di dalam diri bapak A. Dan bapak ini komplain kepada Tuhan di dalam doanya. Dia berkata, Tuhan, saya itu udah rajin loh ke gereja. Tuhan, saya itu rajin mendukung pekerjaan Tuhan, melayani Tuhan, memberi perpuluhan dan sebagainya. Tapi kenapa bisa toko saya sepi? Tuhan tidak berkati saya. Justru Tuhan memberkati Bapak B. Suatu malam, ketika dia tertidur, dia bermimpi seorang malaikat Tuhan datang kepada dia. Malaikat ini berkata kepada dia, "Hei Bapak A, Tuhan sudah mendengar doamu. Dan Tuhan mau menjawab doamu. Mintalah apa saja Tuhan akan mengabulkanmu. Tetapi ada satu syaratnya. Kalau kamu minta satu, Tuhan kabulkan, maka Tuhan juga akan berkati 2 untuk Bapak B. Kalau kamu minta 2, Tuhan akan beri 4 kepada Bapak B." Wah, dia nggak puas. Kok bisa? Dia pikir. Lalu malaikat itu tanya, "Kau mau nggak?" Dia pikir, "Ya mau dong." Lalu dia pikir apa yang dia perlu minta. Dia minta 1 mobil, Bapak B dapat 2 mobil. Dia minta 1 mall, Bapak B dapat 2 mall. Wah, enak sekali Bapak B. Setelah dia pikir, dia ketemu satu. Dia tanya lagi sama malaikat itu, "Kalau aku minta 1, maka Bapak B dapat 2. Betul, oke. Kalau gitu cungkil mataku 1. Berarti Bapak B dua-dua matanya dicungkil. Saudara, lihat. Keirihatian itu sangat berbahaya sekali. Bukan hanya merusak diri kita, itu juga merusak orang lain dan tidak menjadi berkat bagi orang lain. Dan itu dosa di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita harus mawas diri berkaitan dengan dosa iri hati. Jangan biarkan rasa iri hati membelenggu hati kita.
mengikat hati kita, membuat sukacita di dalam hidup kita menjadi hilang. Terlebih lagi Tuhan tidak dipermuliakan, dan kita menjadi tertawaan orang-orang dunia. Mari kita mohon Tuhan tolong supaya kita dimampukan untuk terhindar dan melepaskan diri dari dosa iri hati. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh mengingatkan kami. Sekalipun kami menyadari setiap kami potensi jatuh di dalam dosa iri hati. Tetapi Tuhan tolong bantu kami supaya kami tidak terbelenggu, terikat, dan mengikatkan diri di dalam dosa iri hati. Ajar kami untuk boleh berbesar hati untuk orang-orang yang memiliki kelebihan dari diri kami. Orang-orang yang memang Tuhan pakai lebih baik, lebih hebat dari kami. Tuhan, kami bersyukur dengan segala keberadaan kami. Dan kami percaya Tuhan punya rencana atas setiap diri kami masing-masing. Biarlah Tuhan nyatakan kehendak-Mu di dalam hidup kami. Hamba-Mu berdoa, berkatilah jemaat Tuhan. Dengar doa kami. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam doa syafaat. Yang pertama-tama mari kita bersama-sama berdoa untuk renovasi gedung gereja kita yang sedang berlangsung. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, berkatilah renovasi gedung gereja kami yang sedang dilaksanakan untuk memperbaiki bagian-bagian yang bocor, bagian-bagian yang sudah kena rayap, bagian-bagian yang memang perlu diperbaiki. Dan Tuhan berkati proses renovasi boleh dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dengar doa kami, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita bersama-sama berdoa menyerahkan untuk setiap tukang-tukang yang bekerja, agar Tuhan menjaga, Tuhan menolong mereka, Tuhan menjauhkan mereka, menghindarkan mereka dari hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya bagi mereka. Biarlah Tuhan berkati pekerjaan mereka sehingga mereka juga boleh bekerja dengan baik. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, bersyukur untuk setiap tukang-tukang yang ada yang sedang bekerja melakukan renovasi di gedung gereja kami. Kami berdoa dengan sehati, Tuhan memberkati setiap para tukang yang bekerja, dan biarlah Tuhan sendiri yang menolong mereka, menjauhkan mereka, menghindarkan mereka dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan biarlah mereka boleh dapat bekerja sama satu dengan yang lain, sehingga boleh dapat menyelesaikan proses renovasi yang sedang berlangsung. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Di nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Yang ketiga, kita bersama-sama berdoa untuk kebutuhan dana renovasi untuk gedung gereja kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa menyerahkan untuk kebutuhan dana renovasi untuk gedung gereja kami yang tidak kecil. Tetapi kami percaya Tuhan, gereja ini adalah milik-Mu. Engkau jugalah yang akan turut campur tangan di dalamnya untuk segala kebutuhan dana biaya renovasi yang diperlukan. Biarlah Tuhan juga bangkitkan gerakan hati daripada setiap jemaat-jemaat Tuhan yang diberkati oleh Tuhan, agar mereka juga boleh memakai apa yang ada pada mereka untuk boleh dapat mendukung pekerjaan Tuhan secara khusus melalui perbaikan gedung gereja yang sedang berlangsung. Terpuji nama Tuhan, demi nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup kami berdoa. Amin. Yang keempat, kita bersama-sama berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul. Mungkin mereka bergumul dengan masalah kesehatan mereka. Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi keluarga mereka. Dan mungkin ada juga di antara mereka yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan atau usaha mereka, atau dalam hal yang lain. Mari kita bersama-sama dengan hati kita berdoa.
Bapa di dalam surga, kami teringat untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GPMRI dan Bokot Baru. Tuhan, Kau tahu setiap pergumulan-pergumulan yang sedang dihadapi oleh setiap jemaat Tuhan. Manakala ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan kesehatannya atau dengan kesehatan anggota keluarga mereka, mungkin orang tua, mungkin anak mereka atau sanak famili mereka, kami berdoa, Tuhan, Kau menolong mereka. Dan Tuhan menjamah anggota keluarga ataupun jemaat-Mu yang sedang mengalami gangguan secara kesehatan. Hamba-Mu juga berdoa menyerahkan jemaat-jemaat-Mu yang bergumul secara ekonomi. Di tengah-tengah situasi kondisi ekonomi yang sedang sulit oleh karena masalah pandemi COVID-19 ini, Hamba-Mu berdoa, bukakanlah tingkap-tingkap langit-Mu, curahkanlah berkat-Mu atas kehidupan bagi setiap jemaat Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang sedang bergumul dengan masalah pekerjaan, dengan masalah usaha mereka. Tuhan menolong, Tuhan memberi kekuatan, dan Tuhan membukakan jalan keluar untuk mereka. Dengar doa kami Tuhan, di nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Yang terakhir, Musa memberi kesempatan kepada seluruh jemaat untuk berdoa secara pribadi atau bersama-sama dengan keluarga untuk pergumulan yang jemaat sedang hadapi. Kita ambil waktu berdoa secara pribadi. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami percaya Tuhan mendengar setiap doa kami dan Tuhan akan menjawab setiap doa kami. Di nama Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapa di dalam surga, terima kasih sudah memberkati persekutuan doa kami pada malam hari ini. Dan biarlah Tuhan berkati juga untuk setiap jemaat Tuhan yang sudah berdoa. Berkati istirahat kami pada malam hari ini, dengar doa kami. Di nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.